Apa kabar kita hari ini? Ada yang tidak hadir kita hari ini? Siapa yang tidak hadir? Tiga orang ya? Oke. Ya baik, anak-anak sekalian ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ya, kegiatan kita hari ini, kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Saya minta ya biar berdoa untuk kita. Ya, baik. Ingat anak sekolah. Ya. Dalam kegiatan apa saja kita harus mengutamakan ya, sikap disiplin. Perlu ada disiplin untuk kita. Disiplin dalam apa yang sangat perlu kita terapkan? Pertama adalah ya sekolah. Ya. Selain sekolah, belajar, ya belajar, bekerja, ya. Jadi disiplin waktu sangat perlu juga, ya. Karena dengan adanya disiplin waktu nanti kita akan meraih atau mencapai suatu apa? Iya, suatu cita-cita. Maka Bapak harapkan anak kelas 6 di dalam menjalankan kehidupan memang perlu disiplin, ya. Jadi dengan adanya disiplin kita akan mencapai suatu cita-cita dan pengharapan kita, ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita akan bernyanyi, ya. Siapa yang masih ingat nada apa? Pelangi. Oke, sebelum kita bernyanyi, kita yel-yel dulu ya. Ya, kita yel-yel dulu ya. Pertama, tepuk semangat. Coba saya minta berdiri ya, tepuk semangat. Ya. Silakan. 1, 3, tepuk semangat. Oke. Kelasnya. Oke. Ya. Sebelum kita memulai, kita akan bernyanyi ya. Apa namanya tadi? Ya. Pelangi. Itu nadanya. Tapi kata-katanya kita kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Oke, kita bernyanyi ya. Masih ingat ya? Coba guru angkat nadanya. Mari, coba. Mari kita belajar bersama. Modus dalam mengolah data. Modus yang muncul dengan nilai tengah rata-rata disebut mean. Ya sekali lagi Pak. 1, 3.
silakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Ya, sikap kita ya sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, kita perlu yang namanya sikap nasionalisme. Ya, nah, sikap nasionalisme ini apa-apa yang perlu kita lakukan keseharian kita untuk ya menyikapi tentang sikap nasionalisme. Yang pertama, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat kemarin? Rasa nasionalisme, gunakan produk dalam negeri. Jangan kita membeli barang bangga dengan produk luar negeri. Ya, itu bentuk kita tidak memiliki rasa nasionalisme ya terhadap barang-barang yang ada di tempat kita ya. Ya, gunakan produk yang kita miliki, jangan kita bangga dengan produk-produk luar negeri ya. Mentaati peraturan di masyarakat ya. Kalian ini adalah harapan bangsa untuk yang akan datang. Jadi negara-negara nanti kesuksesan negara, kemampuan negara berada pada kalian ini nanti. Ya. Maka kalian apa yang Pak Guru katakan tadi perlu yang namanya disiplin. Betul ya, perlu disiplin ya. Ya, saling memberikan toleransi pada perbedaan. Nah, di sini sering terjadi di tempat kita ya. Kita lihat dari media massa, dari media cetak ya. Kita sering dengar, wow, di daerah ini terjadi ini. Ini akibatnya kita tidak memiliki toleransi ya. Contoh toleransi dalam sekolah ya. Kita pada saat kawan-kawan kita muslim yang sedang mengadakan sholat Idul Fitri ya, kita tidak boleh mengganggu, kita tidak boleh rese dengan cara itu. Demikian sebaliknya ya, kita pada saat kita mengadakan acara keagamaan seperti Natal, Paskah ya, agama-agama lain tidak boleh ya mengganggu. Itulah yang disebut apa tadi? Iya, toleransi. Jadi toleransi itu artinya kita turut serta di dalamnya. Ya, oke. Yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Ya, kita ini hidup bermasyarakat, bukan hidup sendiri-sendiri. Kita hidup di bermasyarakat. Ya, bermasyarakat itu berarti gabungan dari beberapa manusia. Iya, ya, jadi kelompok banyak lebih dari satu itu intinya. Hanya di dalamnya itu ada kepentingan. Nah, kepentingan itulah nanti yang akan kita kerjakan secara bersama-sama. Ya, ikut kegiatan gotong royong. Nah, kalau kita sekarang untuk gotong royong itu kayaknya memang agak tipis. Sebetulnya barang ini memang dari nenek moyang kita dulu itu memang sudah diterapkan ya di tempat kita berada ya. Menjaga kebersihan lingkungan itu yang paling rentan ya. Ketika salah satu daerah tidak memiliki kebersihan ya, segala jalur-jalur drainase sumbat, pada saat musim hujan akan terjadi kebanjiran nah, dan lain sebagainya ya. Itulah beberapa ya pesan tentang nasionalisme ya. Sekarang hari ini kita akan masuk ke pokok materi pembahasan kita. Kita hari ini masuk atau mempelajari tentang statistik. Ya, statistik. Anak-anak pernah nggak mendengar apa itu kata-kata statistik? Kalau di desa biasanya ada yang namanya statistik penduduk. Ya, itu di desa. Ya, itu perlu data. Ya. Nah, di dalam statistik penduduk itu, di dalam statistik ini itu ada yang namanya
pengolahan data. Bagus. Berarti masih ingat ya. Pelajaran ini sudah kita simak, kita pelajari ini. Ya. Jadi di dalam statistik itu ada yang namanya pengolahan data. Ya. Nah, di dalam pengolahan data itu anak sekolah ada 3 jenis. Ayo, siapa anak sekolah yang masih ingat? Modus, bagus tepuk tangan. Masih ingat ketika pelajaran pertama ya? Iya, modus, bagus. Kalau yang kedua? Bagus, tepuk tangan lagi. Berarti masih bagus. Iya. Dari ketiga item ini, ya itu punya atau model biasanya berbeda-beda. Coba Pak Guru tanya, apa yang disebut modus? Nilai yang sering bagus, tepuk tangan lagi. Nilai yang sering muncul. Berarti masih ingat bagus semuanya. Yang namanya anak-anak kuat kayaknya ya. Lain dengan Pak Guru yang udah tua nih ya, ada yang ingat Pak. Ya. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nanti kita uraikan ya. Kedua, media itu nilai bagus. Masih bagus nih ya, saya ingatkan. Media itu nilai kan? Selain media apa? Bagus. Nilai rata-rata. Oke. Jadi dari ketiga item ini kita tidak membahas semuanya, karena kalau kita bahas semuanya kemungkinan waktu kita yang kurang. Kita ambil salah satunya. Pak Guru hari ini akan mengambil media. Media atau media itu? Media. Ya, bukan media. Pak Guru ambil media. Oke. Apa yang disebut media bagi anak sekolah? Nilai median. Pengertian median itu adalah nilai dari sekumpulan data yang sudah diuraikan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Berarti dari pengertian itu, data yang sudah kita sajikan di papan atau di buku nanti itu untuk menjawabnya harus kita urutkan. Nah, kita akan ya lihat contoh-contoh soal yang akan dibuat dulu ya. Sementara itu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah syarat yang harus kita lakukan dalam menentukan nilai tengah ya. Median data tunggal ya. Jadi median ini versinya ada 2 macam model penyelesaiannya nanti kita akan ya buat contoh. Ada yang namanya data ganjil ya, data ganjil. Ada yang namanya data ada yang namanya data genap ya. Maka median itu nilai tengah itu ada 2 versi penyelesaiannya, ada yang data ganjil, ada yang data genap ya. Teknik penentu median adalah data yang dicari median itu ada 2 jenis ya, yaitu median data tunggal dan median data genap. Itu median data tunggal itu sama dengan tadi data ganjil ya. Yang tunggal itu ganjil, yang genap itu berarti dia genap. Ya. Teknik penentuannya ada 2 jenis ya. Median data tunggal memiliki rumus. Nah, nanti kita lihat rumusnya ya. Kita lihat rumusnya. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi. Ya. Teknik penyelesaiannya nanti ya. Anak sekolah lihat nih ya. Ini ada media pembelajaran yang Guru buat ya. Untuk menentukan nilai median, setelah data diurutkan yaitu mencari nilai yang berada di tengah-tengah dan urutan data tersebut seperti ini. Ya. Jadi data awalnya kan dia masih acak. Ya. Setelah diurutkan jadilah seperti ini. Nah, ini ya. Ya. Ini medianya. Ya. Di mana dapat medianya? Ya, kita lihat nih. Hitung dari sini 1, 2, 3, 4 ya.
1, 2, 3, 4. Nah, jadi dia 4 berada di tengah. Ya, ingat saya. Jadi penjelasannya seperti ini. 80, ya ini tidak hanya sini, 80 yang ini, yang ini, 80 ditambah 80 dibagi 2 dapat 80. Ya, itu model medianya ya. Nah, jadi untuk hari ini Pak Guru membuat contoh soal yang akan kita pelajari ya dulu. Nanti ketika ada yang kurang jelas, saya minta anak sekolah untuk bertanya kembali ya. Ini contoh ya. Tentukan median dari data berikut. Nah, ini dia. Ini rencana. Contoh. Ya, contoh. Tentukan median dari data berikut. Contoh 1. Lihat ya. Tentukan median dari data berikut. Ya, sekarang Pak Guru tulis datanya, ya. Lima 50, 60, 90, 95, 80, 75, 70, 50, 55. Ya, ini datanya. Coba kalau Pak Guru suruh anak lihat ada berapa jumlah angka yang ada di papan tulis ini. 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ada 10. Nah, sekarang tentukan tulis apa ini? Jawab. Ya, jawab. Ya, kita jawab. Ya, jawab. Data ini masih acak. Ya. Masih acak. Belum diurutkan. Sedangkan ketentuan dalam menentukan median tadi, data yang ada itu harus kita urutkan. Bagaimana cara mengurutnya anak sekolah? Iya, diurutkan dari yang terkecil daripada data yang ada terpampang di sini. Nah, Pak Guru mau tanya, angka terkecil dari data ini ada berapa? 50. Ya, sekarang kita lihat 50. Ya. Untuk supaya tidak terjadi penggandaan dalam mengurutkan data, kita harus kasih tanda. Bagaimana cara membuat tanda seperti ini? 50. 1. Ya, kali lagi 2. Mana 50? Oh, ini 2. 2 kan yang 50 kan? Ya. Ah, boleh tidak bawah nih. 50. Karena 2 ada tadi kan? Yang berikut. Di atas 50 ada berapa? 55. Iya, 55. Ada berapa? Kita keluarkan supaya tidak ada terjadi penggandanya. 1, 2. Rupanya 55 itu ada 2. Tulis 55. Dasar. Di atas 55 ada berapa? 60. Kita lihat angka 60 ada berapa? 1,
61. Ini dia. Ya, itu dia. Setelah 60 ada angka berapa lagi di atas itu? 70. Ada berapa 70 di sini? 1. 70. Oke, tak paham ya ini. 70. Di atas 70 ada yang berapa itu? 5. Ada berapa sih 5? 1. Ya, tulis 5. Terus yang itu, yang kedua ada 80. Oke, ada 80. Setelah 80, 90. 80 ya, 90 ya. Ya, 80 belum di kolom nih, jadi penggandaan di tulisnya. Kemudian 9, ya 90. Setelah 90, 95. Oke. Nah, ini data ini sudah kita uruskan. Sekarang Pak Guru katakan ini sudah terlingkar semua. Berarti pengurusan data dinyatakan selesai. Ya, selesai. Nah, setelah data diurutkan, kita harus membuat apa di sini? Median. Ya, median. Ya, itu median. Di bawah ini kita tulis apa? Tulis letak. Ya, letak. Ya. Nah, letak itu menentukan di mana median dari angka yang ada ini. Nah, guru tanya dulu, data ini data genap atau data ganjil? Genap. Kalau genap, ya, caranya mudah. Ya. Kalau untuk menentukan data genap ini ya, coret sini 1, itu caranya ya. Atau di kolom sama 1. Kita kan mencari tengah, ya kan? Mencari tengah. Sekarang coret lagi. Ini coret lagi, ya kan? Kita kan mencari nilai, kan mencari nilai. Ya, nilai tengah. Yang berikut, coret lagi. Nah, terus sampai ketemu. Coret lagi. Ya. Sudah ketemu? Ya. Kalau dicoret ini, dicoret ini lalu angkanya apa? Maka dia sampai sini. Kita kotakkan nih. Untuk memudah kita melihat dan mengingat nilai tengah yang ini, kita buat kotak seperti ini. Ya, kita masukkan, ya. Yang letaknya sudah kita tahu nih, ya, 60. Belum rumuskan. 60 ditambah 70 dibagi 2 sama dengan berapa? Gitu nih, 70 ya. Ayo, berapa nih? 7 tambah 6? 13 kan? 13 bagi 2? 13 bagi 2 dapat 65. Ya, 65 kan? Nah, ini saja. Ya. Jadi 130 median ya. Median sama dengan 130 dibagi 2 sama dengan 65. Selesai sudah. Median dari data yang ada ini setelah kita urutkan dan bukan nilai tengah, nilai tengah ditambah menjadi angka 130 dibagi 2 dapat
65. Jadi median dari data ini adalah 65. Ya. Bagaimana dengan contoh yang ada nih? Kira-kira dapat dipahami? Dapat ya? Ya, orang mengatakan, ya, peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak sayang, ya. Tak sayang maka tak cinta. Nah, pada umumnya anak sekolah dari SD, SMP sampai ke SMA, ya, menyatakan matematika ini pelajaran yang paling sulit. Padahal ketika kita sudah mengenal seperti ini, apa kesulitannya? Coba saya tanya anak sekolah, adakah kesulitan ketika kalau kita menemukan soal seperti ini? Tidak ada, ya kan? Ini merupakan pengalaman kita dalam mengikuti pelajaran matematika. Saya rasa bagi anak sekolah ketika ada yang mengikuti pelajaran ini dengan serius, dengan benar, ketika ada PR sering mengulang di rumah, santai sekali untuk menjawab soal-soal seperti ini. Nah, untuk median. Oke, sampai di sini ada pertanyaan ini. Silakan, ada pertanyaan? Pak, saya minta Bapak mengulangi sekali lagi. Yang data ini? Iya. Oke. Ya, ada yang lain? Ada, Pak. Ya, jadi Rizky minta contoh ini diulangi kembali sekali lagi, ya. Jadi Rizky ini kayaknya belum memahami. Di mana yang belum paham Rizky? Sampai situ? Paham? Paham. Oke. Kalau sudah paham, kita akan mengerjakan lembaran kerja, ya. Jadi di sini saya minta kalian kerja dengan sportif, ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditanya, ya. Ya, sekarang Pak Guru bagi lembaran kerja ini, ya. Langsung kalian buat di sini aja, ya. Kerjakan dengan benar, ya. Sportif. Karena itu bagian dari disiplin. Oke, dari yang selesai. Ya, kumpul kalau udah, silakan kumpul, diangkat, kumpul. Yang udah saya kumpul. Ya. Kumpul semua lah yang enggak.
bukunya di sini kan, sekolah ya. Ya ada semua? Ya, baik. Kalau sudah, oke, telah selesai tugasnya anak-anak. Dan materi kali ini kita sudah menyelesaikan tentang median, di mana pengolahan data median sangat mudah. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini ada manfaatnya. Ya. Bagi anak-anak semua, mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini semoga bermanfaat bagi kita untuk hari ini, besok, dan masa yang akan datang. Sebagai kesimpulan kita hari ini, ya, sebelum diakhiri kita ingatkan kembali pembelajaran hari ini, yaitu tentang apa tadi? Ya, ada median. Di dalam statistik tadi kita awal mengatakan bahwa ada pengolahan ya. Dalam pengolahan data itu ada 3 item ini, ada 3 jenis ya. Apa tadi? Modus. Ya, ingat modus itu apa? Iya. Data yang sering muncul. Median. Tidak ingat. Median. Jadi median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang diurut-urut. Jika kita ingin mencari median atau nilai tengah dari sebuah data, maka kita yang terlebih dulu harus apa kan? Mengurutkan data. Bisa nggak nilai tengah itu nanti didapatkan ketika kita membuat sebuah data tidak mengurutkan data? Bisa nggak? Tidak bisa. Karena syaratnya itu ketika kita sudah membuat data, kita harus mengurutkan data yang bersangkutan, data tersebut dari angka yang terkecil sampai ke angka yang terbesar, ya. Baru kita bisa mencari mediannya. Demikian pembelajaran hari ini, anak-anak, dan semoga kalian dapat memahaminya. Untuk mengingat kembali bernyanyi salah satu lagu daerah kita ya. Ya, menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Ayo, siapa yang masih ingat dengan lagu untuk kemarin? Lagu apa ya? Iya, Serawai Malau. Coba anak sendiri dulu. Ya, Serawai Malau katanya. Ya, silakan lagu daerah kan? Sesuai dengan lagu daerah kita karena kita berada di daerah Serawai, ya. Yang kita jawabkan lagu daerah itu. Silakan. Serawai Malau. 1, 3. Serawai Malau. Silakan duduk kembali. Ya, itu lagu daerah kita ya. Sesuai dengan kita pada posisi kita berada di Serawai, ya kita bawa lagu daerah kita, ini lagu Serawai Malau. Ya. Kemudian masih ingat nggak kamu lagu kita yang iya, kami. Apa kita udah lagi coba ini? Silakan. 1, 3. Mari kita belajar bersama, modus penyampaian dalam mengolah data, modus yang sering muncul dengan nilai tengah, rata-rata disebut median. Oke. Silakan duduk. Ya, untuk pelajaran hari ini ya telah selesai. Ya, maka untuk menutup kegiatan kita pada hari ini,
saya minta ya dia kembali untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. Ya, untuk kegiatan kita hari ini ya sampai di sini ya. Kita boleh pulang ya. Namun sebelum pulang ya seperti aturan kemarin yang sudah kita buat ya silakan ya yang dari sini udah silakan ya yang ini dulu keluar kalian berkata ya. Yang dulu pulang